ingin beli baju baru mungkin yang mahal atau mungkin yang lebih mewah mungkin. Branded Tapi ya? kan nggak branded. Tapi dengan melihat saku sendiri tidak mencukupi, dia mengambil jalur pay later gitu. Oh Ya. gitu. Assalamualaikum rekan-rekan kita sealam semesta. Kembali lagi di podcast kali ini yang penuh barokah. Oke, tema kali ini mungkin agak berat tapi gurih, yaitu self reward atau israf, berlebihan. Nah, sudah hadir di tengah kita kali ini yaitu Gus yang sangat karismatik di abad kali ini. Langsung panggil saja Gus Ibnu Mundir Nadir. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya Gus? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam menjalankan ibadah puasa semoga saja terus diberikan kekuatan hingga akhir nanti. Oke. Takjil favorit dari ini apa nih Gus? Apanya? Takjil favorit dari ini apa nih Gus? Oh, takjil. Untuk takjil biasanya istri itu yang menyiapkan dalam arti memberi takjil terbaik itu seperti apa namanya, kurma ya, Oke. kurma dan yang manis-manis kan itu termasuk salah satu sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Umpama tak kurmanya umpama ini habis pun ketika saya melihat istri saya kan sudah termasuk takjil kan gitu. Nah, Biasanya kan masa mau melihat Mas siapa? misal, Mas Nizam kan nanti kan nggak takjil lagi nanti. Ya gimana? biasanya kan teman-teman kan takjilnya kan gorengan atau mungkin naik level sedikit mungkin salad buah atau apa mungkin. Iya, iya memang apa gorengan itu menjadi salah satu menu favorit tentunya. Tentunya menu favorit untuk terutama di Indonesia ya. Iya. Apalagi ada bakwan, ada yes sak warna nih. Iya. Oh gini Gus, ini kan dari teman-teman rekan-rekan Ibnu kan ada sebuah refleksi pertanyaan terkait fenomena kali ini kan 10 terakhir bulan Ramadan mungkin kan kita melihat di apa melihat konsumsi itu secara data itu lebih apa namanya naik gitu loh 20-30% gitu loh. Terus melihat fenomena itu sebagai berkah ekonomi atau sekedar nafsu dari teman-teman kita doang itu. Oke. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Nizam, yaitu ada kenaikan perkembangan ekonomi ya terkait dengan konsumsi, terkait dengan makanan, bahan pokok, sembako dan sebagainya. Tentu saja dalam pertanyaan yang dipaparkan oleh Mas Nizam itu yang saya amati dan mungkin yang saya terkait dengan hal ini yang saya sampaikan nanti, pandangan saya itu karena ini adalah bulan rahmat. Bulan yang mana Allah itu melipat gandakan pahala seorang muslim yang apabila dalam satu hal orang muslim tersebut melakukan suatu ibadah. Ibadah yang mana itu adalah salah satu ibadah secara muqayyadah maupun ibadah secara mutlaqah. Salah satu dari ibadah tersebut dari pertanyaan Mas Nizam, pertumbuhan ekonomi yang Mas Nizam mungkin survei ada kenaikan itu ada ibadah yang di situ adalah sodako. Sodako dalam arti di akhir penghujung Ramadan ini kita sebagai umat Islam itu salah satu dari bentuk untuk mempererat tali silaturahim kepada satu saudara. Mungkin Mas Nizam punya kan saudara, punya Pak Le, Bule atau Pak D lah. Itu salah satunya adalah
untuk mempererat, menjalin terus ada komunikasi dengan saudara itu lebih erat, itu kan orang Jawa bilang munjung kan gitu. Nggih, kunjung. Ada punjung-punjungan gitu kan. Munjung dari Pak Lek ke Bule, dari Pak Lek ke Pak D, dari orang tua, anak ke orang tua dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan mayoritas di negara kita. Nah, negara kita otomatis kan mayoritas penduduk dari sekian persen ada berapa persen? 99% agama Islam. Dalam hal ini, tiap-tiap keluarga apabila tradisi ini, yang mana salah satu bentuk untuk dakwah kita untuk mempererat jalinan tali silaturahim kepada saudara-saudara ini, kok dilakukan, secara otomatis pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini nanti akan terus naik, dan terus naik. Mungkin bisa diterima nggak ini Mas Nizam? Oke, iya, iya, iya. Betul nggak kira-kira? Iya, Jadi betul juga. bukan hanya nafsu belaka, karena memang ini salah satu perintah Nabi juga seperti itu. Kan dulu pernah ada, ketika sahabat-sahabat ditanya Mas Nizam sama baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah bertanya kepada sahabat ketika dalam kajian ngaji di masjid itu. Nabi bertanya, sahabat, tahu nggak kamu, besok di akhirat itu ada orang yang sangat merugi. Sangat merugi. Coba, sahabat, temukan siapa orang yang merugi tersebut. Sahabat pada bingung. Dari opini penemu dari sahabat-sahabat banyak sekali merangkum pemikiran, semuanya pada usul pada Nabi. Terus adalah salah satu sahabat yang berani angkat tangan. Nabi, saya mau jawab pertanyaan panjenengan, silahkan. Sahabat menjawab. Mungkin dia orang yang tidak pernah sholat kanjeng Nabi. Langsung kanjeng Nabi balik dalam arti nyambung dari pertanyaan tadi. Tidak, dia sholatnya rajin, sholat 5 waktu jamaah, oke. Sholat sunnahnya juga tidak ketinggalan, sholat malamnya juga tidak ketinggalan. Nah, lalu siapa Nabi? Ada sahabat lagi tanya, dia mungkin yang tidak pernah zakat Nabi. Oh tidak, orang itu zakatnya sregep. Ketika punya zakat mal dia lakukan, zakat fitrah dia lakukan, bahkan sedekah pun dia terus terapkan. Sahabat bingung lagi. Siapa ya kira-kira ya? Langsung ada, oh mungkin saya Nabi. Mungkin ada orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Sahabat ketika menjawab seperti itu disalahkan sama Nabi. Tidak, dia orang yang apa? Orang yang hajinya tiap tahun. Tiap tahun itu berangkat ibadah haji. Umrohnya tiap bulan berangkat umroh. Wah, lalu pada bingung kan itu, sahabat-sahabat pada bingung. Lalu siapa Nabi lah? Baru ini Nabi jawab. Pengen tahu nggak sahabat? Orang yang merugi besok di akhirat. Dia adalah satu, jarusuk. Dan wakhati'ir rahim. Dia yang jelek budi pekertinya kepada tetangga, dan dia yang memutus jalinan silaturahim dengan saudaranya. Dalam konteks ini kan sudah jelas. Ya kan? Nah itu, makanya bumbung kesempatan, karena bulan Ramadan ini kan 1 tahun sekali kan gitu. 1 tahun sekali. Ada kesempatan hebat yang mana dilipat gandakan setiap amal kita. Itu kan bumbung, ayo perbaiki lagi jalinan dari hukum tetangga, jalinan lagi kepada saudara. Yang tadinya kok tidak WA-an mungkin karena canggung mau bagaimana, ya kita mulai dulu lah
Dengan apa? Dengan sikap tadi, momentum di bulan Ramadan ini ngasih bingkisan. Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Hamper. Hamper. Hamper ya. Wah, aku bilang tahu hamper juga dari istri saya kok. Iya, hamper gitu apa gitu kan. Saya buka kamus ternyata itu memang bingkisan ya. Oke. Nah itu Mas Nizam. Ini salah satu bentuk dakwah, bukan nafsu memang. Tapi Mas Nizam, hal ini harus kembali lagi kepada niat. Oke. Sebab kalau niat dalam hal ini tidak benar, hanya semata-mata mengikuti atau ya mengikuti tren yang nafsunya gini, gede-gedean gini, terus wah ini perlombaan gini, tapi kok dengan niat yang kurang baik menurut syariat agama Islam, itu juga nanti akan membahayakan bagi kita juga. Oke. Bisa dipahami ya. Oke. Siap. Jadi Terus, ya gimana? Kini ada istilah keren namanya self reward atau Iya. apresiasi diri lah. Itu kan kadang kan setelah eh, lelah pulang kerja atau setelah puasa mungkin kan beli kopi mahal terus atau beli baju lebaran yang mahal mungkin kan yang lagi kekinian mungkin lah. Istilah dari self reward itu kan simpang siur atau tumpang tindih yang namanya diksi israf. Iya. Itu berlebihan. Itu kan gimana Gus pandangan Gus terkait kapan kita boleh mengatakan itu sebagai hadiah buat kita dan kapan itu boleh kita katakan oh itu mah hanya sekedar hawa nafsu doang gitu. Oh gitu ya. Oke, gimana itu Gus? Jadi pandangan secara Islam itu diperbolehkan, bahkan ini kan sebentar lagi akan menuju kemenangan. Oke. Setelah dalam 1 tahun penuh, wanituk milul iddata, itu kan dalam 1 bulan penuh kita berpuasa, kemudian ada lebaran, hari yang mana tersebut adalah titelnya hari kemenangan. Dalam hal ini apa? Nabi pernah bersabda, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang terbaik yang Rasulullah miliki. Tentunya di hari raya Idul Fitri. Dan tentunya juga yang suci, bersih. Itu. Dalam hal ini, kembali lagi pada tadi, Mas Nizam. Umpama kita ingin memberikan hadiah pada diri kita karena sudah 1 bulan penuh untuk kita melaksanakan ibadah, puasa, tarawih, sholat malam, tadarus Al-Quran, saling silaturahim, sedekah dan lain sebagainya, zakat dan sebagainya. Kita akan memberikan rasa syukur untuk diri kita. Akan tetapi diwujudkan untuk diri kita, untuk semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Iya. Dalam hal ini adalah sesuai ngendikan Kanjeng Nabi juga, man u'tiya fasyakaro. Siapa orang yang sudah diberi kenikmatan, diberi rizki, terus dia mau bersyukur, itu termasuk salah satu nanti orang yang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Buat apa? Dalam hal ini bagaimana Mas Nizam gini? Sudah dalam perjuangan kita, baju yang baik kalau kita pakai untuk ibadah kan akan lebih tambah baik. Iya kan? Iya. Ad-dhahir tadulu alal batin. Dohir kita berbau harus kita baiki dalam arti ya penampilan itu perlu penampilan. Kita umat Islam, umat yang benar, umat Islam kan agama yang benar, harus kita tunjukkan kepada agama lain dan mungkin kita tunjukkan kepada orang-orang yang masih lemah dalam agama Islam. Oh dia loh orang Islam, dia bersih, berpakaiannya rapi, berpakaiannya sejuk dipandang kan gitu kan. Nah, tapi dengan garis bawah nih Mas Jan, tidak semata-mata pakaian tersebut hanya untuk
cewek panjenengan saja. Nah, gitu kan. Nanti kalau dengan niatan seperti itu beda lagi. Oh, berarti udah ke israf atau? Iya, kalau semata-mata hanya untuk manusia itu udah beda beda niatan. Oke. Bisa dipahami ya? Iya, bisa, bisa, bisa. Tapi kebanyakan di bulan puasa ini kan dari teman-teman kan banyak banyak jadwal apa ya istilahnya bukber atau buka Oh bersama. iya, Gitu. ya. Bukber mewah. Tapi itu skip maghrib itu gimana itu Gus? Skip maghrib, tapi nggak sholat maghrib itu loh. Secara puasanya sah, tapi secara adab gimana itu Gus? Wah, Menurut kalian gimana? jelas haram, jelas nggak boleh. Jelas itu. Yang mana jelas iqamis sholah, perintah Allah harus menegakkan sholat 5 waktu adalah wajib. Bukber itu apa? Wajib apa sunnah? Iya. Apa jangan-jangan bukber hanya semacam apa ya? Kita mau ya seakan-akan kita mau makan, tapi kan itu dimomenkan kan gitu. Iya. Itu jangan sampai bukber terus malah meninggalkan sholat. Itu untuk teman-teman ini sahabat rekan ya, Rekan. untuk rekan-rekan Ibnu PPNU ketika diajak seperti itu dakwah kalian. Nah di sini boleh kalian rekan-rekan semua rekan dan rekanita untuk bukber, diajak bukber, malah justru ketika yang ngajak itu dalam skip ya, bukan dari teman-teman Ibnu PPNU, silakan datangi. Tapi dengan catatan kita mempunyai misi. Ayo ketika bukber selesai, di situ peran kita sebagai rekan dan rekanita di Ibnu PPNU menjadi contoh. Nah, bagaimana dengan apa ya sikap atau bagaimana dengan cara kita ya sekreatif kita mungkin lah. Atau tiba-tiba setelah makan ujung-ujung Mas Nizam adzan di tengah-tengah itu boleh. Nah, itu pasti enak-enak makan Allahu Akbar itu boleh. Tapi biasanya nggak ada Nur, tapi foto-foto dulu biasanya. Kan gitu. Nah, maka itu ini tantangan. Betul ini tugas besar untuk kita. Terutama di generasi Gen Z ini. Jangan sampai meninggalkan sholat. Wah, Masya Allah. Dosanya itu lebih besar. Iya. Itu ya. Nanti, tapi Mas Nizam pernah nggak ini melakukan ini? Oh, Nggak pernah nggak ya? pernah. Insya Allah nggak Jangan pernah. sampai, jangan sampai. Ini tugas termasuk ini tugas dakwah kita sebagai generasi yang mana sudah tahu hukum Mas Nizam. Paling tidak, ketika ada yang ngajak seperti itu, dalam gini Mas Nizam, konteksnya gini. Ketika ada yang ngajak, bukan dari anggota kita, harus dihadiri. Sebagai perwujudan adalah idkhalus surur. Kita harus membahagiakan orang yang mengundang. Itu termasuk perintah Nabi juga. Ketika kita mendatangi itu pahalanya seperti pahalanya 60 tahun orang yang beribadah penuh. Otomatis kan kita wajib menghadiri. Tapi, nah ini yang jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita malah tergerus dengan arus. Nah caranya gimana? Tunjukkan semangatmu kepada satuanmu, kan gitu. Kalau di Ansor ya. Kalau di Ibnu juga mungkin nanti akan seperti itu. Jangan malah tergerus. Dalam arti minder, mohon maaf, Mas Nizam katakanlah HP-nya belum iPhone ya. Jangan sampai dalam mindset Mas Nizam, omongan Mas Nizam itu nggak dipakai dengan teman-teman Mas Nizam yang mempunyai HP handphone. Itu harus dibuang. Nah, supaya omongan Mas Nizam dipakai, langsung kembalikan kepada Allah. Ini hal yang benar. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan. Ajak, ayo sholat dulu, gitu. Bisa dipahami ya, Sun, ya? Insya Allah bisa. Oke. Terus ada yang
fenomena yang paling ngeri kalau di apa namanya di era atau di apa konsumsi jual beli. Ada namanya istilah pay later itu Gus. Pay later ya. Pay later. Itu kan di era-era Lebaran, pandangan Gus gimana terkait 10 hari terakhir Ramadan kan itu jual beli kan naik itu Gus. Nah, ketika ada banyak atau mungkin salah satu dari rekan dan rekanita Ibnu atau PPNU atau mungkin mahasiswa atau saudara kita kan gimana nih Gus? Gitu ya. Masa muda, masa yang berapi-api, gitu kan? Iya. Yang maunya enak, menang sendiri, walau kalah tak, iya terusannya. Tak peduli. Tak peduli, ini karena gitu, masa muda. Nah, ini juga salah satu dari apa dakwah kita, Mas Nizam. Rekan dan rekanita harus juga membentengi dalam hal ini. Secara bagaimana? Ini kan nafsi bin nafsi. Ya kan? Dari orang ke orang. Mungkin dia lagi jenuh dalam arti tidak ada terobosan lain. Rekan yang mempunyai keputusan untuk memakai pay later itu kan mungkin dari pribadi. Nah, ini termasuk dakwah dari Ibnu PPNU masuk kepada masing-masing kepribadian dari masing-masing. Tentunya memang sulit. Tapi secara umum, kalau kita pengen gaya-gayaan terus pakai utang, itu kan, secara umum ya memang, kalau saya sendiri ya keberatan. Mungkin yang utang kok di sisi lain dia mempunyai jaminan, oh setelah ini saya mempunyai uang mungkin, atau dari apa, atau nunggu THR atau gimana bisa. Dari pamannya, Pak D-nya, dan lain sebagainya bisa. Mungkin dia jaminannya sudah kuat, ya boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan itu jangan sampai israf. Terus terkait dengan riba tadi ya. Yang mana dengan riba itu memang di dalam Al-Quran sudah jelas wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam konteks jual beli di online itu kan sudah ada pembahasan itu pada Basul Masail dan lain sebagainya. Itu kan diperbolehkan. Kalau memang itu kan sudah sistem, sudah akadnya segini, 1 bulan segini, gini dan lain sebagainya, nanti perhitungannya total margin atau apa itu akhirnya. Kalkulasinya itu kan sekian. Itu udah ridho, dalam arti si pembeli kan sudah sepakat. Itu jadi kalau saran saya ini kepada rekan dan rekanita lah, ya seadanya saja. Seadanya saja. Umpama memang itu belum bisa, katakanlah mempunyai HP iPhone dan lain sebagainya, cukup HP iPhone atau Evercross juga nggak apa-apa kan. Evercross nggak apa-apa. Iya juga nggak apa-apa. Yang penting manfaatnya. Fungsinya gitu. Fungsinya. Nah ini krisis pada generasi kita di sini. Fungsi sekarang sudah tidak diutamakan. Kadang kan mereka tidak melihat mana itu kebutuhan dan mana itu kepinginan gitu. Nah itu. Ketika sudah punya HP kok kepinginan ini terus dia pengen ini terus. Maksudnya kan kalau kita mengedepankan kepinginan kan ya pengen semua gitu loh. Iya. Kalau kita kebutuhan kan ya seadanya, kalau sudah ada kan udah gitu loh. Ya keinginan manusia ya, maka dari itu yang perang yang paling berat setelah perang Badar, kata Nabi kan gitu, yaitu perang apa? Melawan hawa nafsu. Itu ya perang yang paling berat. Perang yang paling berat. Karena apa? Nafsu kita ketika sudah punya satu hal, katakanlah HP ini, pengen HP yang lebih baik, pengen lihat temannya, boba, pengen yang lebih itu manusiawi, wajar. Tapi kita sebagai kader NU di sini kita dibekali akidah secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Paling tidak kita harus mempunyai penggerak dan pengendali. Mengendali. Nah, cara mengendalikan hawa nafsu, cara mengendalikan situasi yang marut-marut kayak gini, cara satu-satunya adalah kita terus mengaji. Jangan sampai ditinggalkan mengaji. Ngaji kepada para alim, para kiai, ustadz. Itu jangan sampai ditinggalkan. Itu karena apa? Dengan ngaji secara tidak langsung kita bisa mengendalikan diri sendiri, kita bisa mengendalikan dari teman kita sejawat atau dari organisasi. Gitu. Iya. Ya gitu kan Mas Nizam. Nah itu makanya semangatlah di NU, khususnya di ini untuk rekan dan rekan kita ini. Ini Gus, sekarang kan terkadang anak muda kan buat beli kopi mungkin seharga 50.000 atau 100.000 kan mungkin terasa murah atau terasa ringan gitu. Tapi kan kalau disuruh mungkin buat zakat atau buat berbagi itu terasa berat banget itu. Pandangan Gus mungkin ada solusi bagaimana menanamkan bahwa berbagi itu lebih keren daripada pamer barang bermerek gitu loh. Oh gitu ya. Pertanyaan dari Mas Nizam kan gini, maksudnya dia katakanlah mempunyai uang 500.000. Dia lebih senang untuk membeli atau untuk nongkrong di kafe kan, ketimbang dia amal sedekah atau zakat lah ini. Kan gitu pertanyaannya. Dan kadang-kadang yang mempunyai uang tersebut merasa dirinya itu tidak senang dengan berbagi. Gini Malaysia. Ada yang dikatakan Kanjeng Nabi, menika al-yadul ula khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik timbang tangan di bawah. Maksudnya apa ini? Memberi lebih baik daripada gitu Mas. Iya, memberi lebih baik daripada menerima. Bukan pegangan tangan gini ya. Jangan salah artikan ya. Kalau nanti salah diartikan wah pegangan gini ya aku yang di atas gitu nggak boleh itu ya. Nah itu memang sudah jelas. Kita memberi itu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang menerima. Gitu. Dalam hal ini apa? Tentunya pandangan-pandangan generasi sekarang biar dia itu nuwun sewu sadar dengan adanya sodako, berbagi, amal-amal lewat sodako, ini kan sekarang sudah kekinian banget. Nggak ada kotak amal yang mungkin kalau ada di masjid ya, bahkan di masjid pun sekarang ada yang namanya itu apa? Kris ya. Kris ada. Atau barcode ya. Kris. Nah amal pakai itu kan sekarang bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa amal pakai kris. Amal pakai berapa umpama malu. Katakanlah mau amal 1.000 atau 2.000 malu ya pakai itu kan nggak kelihatan. Sekarang sudah serba canggih. Nah, terus perlu disampaikan juga Mas Nizam kepada rekan dan rekan kita. As-sodaqatu lidaf'il bala. Sodako itu adalah apa? Bisa menolak dari malah bahaya. Bala itu banyak sekali. Contoh ketika jalan keluar dari kamar mandi itu terpleset itu termasuk bala. Contoh lagi yang mungkin keseharian kita lakukan, makan, minum, tersendat makanan di sini termasuk bala. Makan yang kelihatannya enak banget, nggak taunya kegigit, lidah kita kegigit oleh diri kita sendiri. Kan ada loh itu. Ada. Pernah nggak Mas Nizam? Pernah ya. Mungkin dirasani sama teman-teman itu makan enak nggak bagi-bagi kan? Itu. Tapi kadang saya ketika
dapat musibah itu kadang saya refleksi diri tuh gini Gus. Kayaknya saya kurang berbagi atau kurang zakat gitu loh ketika punya Bagus. uang gitu loh. Ketika kena musibah atau kena bencana, wah mungkin saya kurang berbagi atau mungkin ini sebagai peringatan atau gimana gitu. Sebagai Iya. apresiasi kita kan. Iya. Memang itu soalnya as-shadaqatu lidaf'il bala. Kata guru saya itu di pintu-pintu Masjidil Haram. Semoga saja segera bisa ke sana Mas Nizam Amin, ya. amin, amin. Dan amin. rekan-rekan Dari kita teman-teman. dan teman-teman. Di sana ada tulisan daf'u mardokum bis shadaqah. Apa itu Gus? Kok daf'u ya? Bentar. Yaitu as-shadaqatu lidaf'il bala juga ada. Dawu mardokum bis shadaqah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Dawu bukan maaf ya teman-teman tadi. Dawu mardokum bis sedekah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Nah, budaya ini otomatis kalau kita nggak dipaksa, seperti kita apa ya, sholat, kalau nggak dipaksa memang males. Enaknya kan rebahan, sambil nge-scroll gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Sholat, males. Taraweh pun kalau nggak masjid yang itu tarawehnya nggak cepet, umpama tarawehnya pelan, kita kan milihnya yang cepet kan. Iya benar yang cepat. Misalnya itu, ini apa? Ibadah dalam level kita kan masih dipaksa. Oh, nggih. Dipaksa. Maka rekan dan rekanita ketika ada ajakan dari siapapun para tokoh ulama itu harus diperhatikan betul. Ketika dipaksa untuk sodako, katakanlah di Kendal kan lagi ada pembangunan RS itu kan, rumah sakit NU Kendal. Ketika ada, ayo sodako, ayo isi lazisnu, ya paling enggak ayo. Berapapun yang kita mampu gitu. Entah itu dari jajaran IPNU, IPPNU, Ansor, Muslimat, Fatayat dulu ya, Fatayat, NU, Muslimat. Itu harus kita sempuyung bareng. Gitu. Ya memang harus dengan cara kita sendiri untuk mensukseskan sebuah program yang ada di benak diri kita. Itu. Semoga saja Bapak Mustamsikin ini ikut mendengarkan nanti ya. Kita terus berjuang untuk rumah sakit. Nanti rekan-rekan untuk bisa mengeser lebih luas nanti ya. Gen Z ini harus terus bergerak. Ini sebab ini rumah sakit kita. Rumah sakit kita harus kita jadikan sebab apa di situ manfaatnya loh Mas. Kita lihat manfaatnya. Bisa nanti untuk menolong orang sakit. Orang sakit kan orang susah. Pernah sakit kan Mas Isan? Pernah. Rasanya kan nggak karuan kan? Roti rasanya seperti ambar gitu kan. Ambar, wes nggak enak-enak. Oh, roti, ayam, wes nggak ada yang enak teman-teman orang sakit. Kesehatan nomor satu. Iya, kesehatan itu nomor satu. Yang nomor satu iman, setelah itu sehat. Iya. Nomor satu iman berarti teman-teman. Iya. Nomor satu iman. Oke Gus, ini kasih tips dong buat rekan dan rekanita biar punya mental qanaah tapi tetap keren gitu loh. Keren ya. Gimana caranya biar kita punya rem pakem sebelum kita pencet tombol beli gitu. Apa itu namanya? Kalau bahasa Inggrisnya buino gitu. Oh gitu. Tadi kan kita melihat fenomena-fenomena yang secara jual beli itu naik derajatnya 20-30% gitu Mas. Kasih saran dulu Mas. Gini, zaman memang tidak bisa kita hindari. Yang namanya masa, waktu itu tidak bisa kita hindari. Waktunya dulu mungkin Mas Jam ketika lahir sudah ada HP belum? Sudah ada. Udah ada ya, tapi malah HP masih pecetan itu. Iya kan? Ketika tumbuh kembang, mungkin agak perlahan-perlahan tahu yang namanya Android dan ini. Itu namanya
zaman. Ini perkembangan. Itu pun harus kita hadapi. Dalam hal ini, ketika teman-teman Mas Nizam, sekeliling Mas Nizam dan lain sebagainya, dan rekan-rekan IPNU, IPPNU, dan Nahdien semuanya, ketika berdampingan dengan orang yang itu tadi manas-manasi katakanlah, beli ini, bias ini di shop, katakanlah menyebut merek, itu silahkan saja. Tapi kita jangan, kembali lagi kepada kita, jangan gagap, ojo kagetan. Oke. Boleh, sesekali boleh lah kamu mau check out dan lain sebagainya boleh. Tapi harus apa? Kita sebagai orang NU harus tahu manfaat dan madorotnya. Oh, ini manfaat bukan saya kok, ini manfaat. Oh, ini memang ada uangnya kok, mau beli ini tidak merugikan uang saku untuk kuliah besok kan gitu. Jangan sampai memotong kan gitu. Atau malah kalau mau beli itu ada target. Oke, ketika nanti IP saya betul-betul baik, nilainya kan baik, oke saya nanti akan beli ini. Paling tidak kan ada apa ya namanya, ada zaman dulu itu ada target kayak gitu. Nah, itu bisa mengendalikan. Paling tidak bisa mengendalikan keinginan yang liar. Sebab berdampingan dengan handphone ini katakanlah 24 jam. Iya. Ya kan? Katakanlah 24 jam berdampingan dengan handphone. Nah, itu. Kadang ketinggalan handphone sama ketinggalan apa mungkin lebih berat ketinggalan handphone. Oh, iya, sekarang benar ketinggalan handphone tuh, mana HP-nya, kembali lagi ambil. Maka dari itu memang masa kita seperti ini, manusia. Jadi untuk lebih tenang kita menghadapinya tentunya dengan ilmu. Bagaimana cara kita mendapat ilmu? Tentunya dengan mengaji. Belajar. Bagaimana supaya kita bisa mengaji? Tentunya itu harus diniatkan untuk mendekat kepada para alim ulama. Terus dan terus. Jangan sampai kita berhenti, jalan di tempat, mengikuti situasi, mengikuti fenomena atau zaman sekarang gini, malah kita kegerus. Nyonyon sewu, malah ikut-ikutan yang namanya beli apa itu namanya? Slot ya. Iya, apa itu? Nah, itu dan lain sebagainya, jangan sampai. Orang ditunjuk sama Allah atau dibuat sama Allah tentunya untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Ya. Tapi dengan tafsir kalimat tersebut adalah sesuai pada zamannya. Zamannya Rasulullah SAW yaitu memimpin orang jahiliyah. Yang mana dulu Masya Allah, bagaimana cara untuk menegakkan akidah, mengenalkan Allah yang betul-betul Allahu Ahad. Nah, zaman kita tentunya generasi panjenengan nanti kan dihadapkan dengan masa atau zaman yang harus dengan logis. Harus dengan rasio yang nyata. Ketika penyampaian, pengajaan, dan lain sebagainya, ajakan untuk generasi-generasi mungkin yang nyun sewu belum bisa membaca Al-Quran. Nyun sewu belum kenal dengan madrasah, TPQ. Itu bagaimana caranya? Ini harus dipikirkan. Jangan sampai, murah, Pak Melul, jangan kayak gitu. Kita harus harus berjuang, mencari, dan terus mencari solusi supaya kita bisa betul-betul yang Allah inginkan untuk hambanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke, terima kasih Gus. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang sudah Gus Ibnu sampaikan, mungkin terkait fenomena jual beli, terkait zakat atau apalah, kita sudah
sampaikan. Semoga dari dialektika atau diskusi dari saya dengan Gus Ibnu sebagai pemateri semoga bermanfaat. Ingat kata Gus Ibnu tadi, ternyata keren itu nggak harus mahal gitu loh. Iya, Gitu, Gus. iya, keren nggak harus mahal. Gitu. Keren itu malah justru kita harus apa? Menunjukkan kepada dunia keren itu tidak harus mahal. Oke, oke mungkin matur suwun sangat nih Gus sudah Sami-sami. meluangkan waktu dari teman-teman rekan Ibnu sudah apa em, apa namanya ini sudah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah meluangkan waktu apa itu mungkin menyampaikan materi terkait fenomena tadi lah. Mungkin rekan-rekan kita Ibnu EPPNU yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Mungkin itu saja yang sudah tadi paparkan. Saya Ahmad Tahir Nizam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.